Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Qala Allah Ta'ala alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah subuh Masjid Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Serta seluruh kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur di penghujung bulan Jumadil akhir ini, sebentar lagi kita masuki bulan Rajab. Kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat salat berjamaah, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya Allah berikan kepada kita berkah sehingga sampai hari ini kita dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menunaikan amal ibadah dan juga kehidupan kita sehari-hari. Di subuh yang hujan, mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan rahmat yang mengguyur kota Banjarmasin. Marilah kita bersyukur dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sejak sore kemarin bahkan dari malam ramai musibah yang menimpa salah satu maskapai penerbangan yang terbang dari Pontianak, yang dari Jakarta menuju Pontianak, yang dari 53 penumpang. Kalau melihat dari ciri-ciri dan berita-berita yang ada, sepertinya kecil harapan untuk ditemukan dalam keadaan hidup karena kemungkinan besar jatuh di atas Pulau Laki di jajaran Kepulauan Seribu
meninggal dunia. Tidak penting di bumi mana kita dicabut nyawa kita, yang penting adalah pada saat nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengatakan min akhir kalami la ilaha illallah. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi ibrah juga bagi kita. Tidak terkandung adalah Tuhan disebabkan karena sekejap kemudian hilang keluarga, disebabkan karena COVID-19 misalnya banyak sekali meninggal dunia, dan juga disebabkan oleh yang lainnya. Maka itu semua adalah asbab, itu semua adalah sebab ya. Nah, oleh karena itu di akhir-akhir ini juga banyak sekali yang kemudian meninggal dunia disebabkan karena faktor-faktor yang lain. Apakah karena sakit, apakah karena kecelakaan, apakah karena sebab-sebab yang lain. Tetapi beberapa orang yang meninggal dunia, katakanlah beberapa karyawan dan pegawai yang masih banyak yang disebabkan karena jantung, karena serangan jantung. Orangnya sehat-sehat, hanya kata Muhammad SAW, tiba-tiba meninggal. Oleh karena itu yang perlu dicontoh, kita bersyukur selalu dalam keadaan taat, selalu dalam keadaan iman. Ini yang paling penting, karena kita tidak tahu kapan, di mana, apabila. Mungkin saja setelah ini ada yang meninggal dunia, mungkin saja nanti sore atau nanti malam. Nah, oleh karena ini, itulah pembelajaran agar kita selalu mengingat kematian. Zikrul maut tidak harus datang ke kuburan, zikrul maut tidak harus datang ke makam, tetapi setiap saat itu bisa kita mengingat. Bukan keadaan pesimis, bukan, tapi di awal tahun, di akhir tahun, dan di awal tahun kita senantiasa diingatkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian pesannya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini pesan utamanya. Wattaqullah. Jadi para mufassirin sering berbahas menyebutkan bahwa surah ini sangat indah sekali, karena dua pesan takwa mengandung sebuah pesan yang sangat luar biasa, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah setiap diri mengingat apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok, apa yang sudah dia lakukan untuk hari akhiratnya. Wattaqullah, berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Nah, jadi ini luar biasa sebetulnya. Dan setiap pergantian tahun keluar ayat ini, baik tahun Muharram dan Hijriah ataupun tahun
tahun masa ini keluar terus ayat ini. Karena apa? Karena untuk mengingatkan kita akan muhasabah. Muhasabah artinya mengingat, introspeksi diri, introspeksi diri. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita tahun sebelumnya, dan tahun yang akan kita jalani ini mudah-mudahan lebih baik lagi. Karena ya, ingat Nabi SAW, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang yang merugi. Tetapi barang siapa yang hari ini lebih jelek, tidak baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, bukan orang yang rugi, disebutkan Nabi, tapi orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Jadi orang yang beruntung itu adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, yang hari besok lebih baik dari hari ini. Ya sampai sama aja. Jadi kalau sama aja itu berarti orang rugi. Rugi waktu, rugi tenaga dan lain sebagainya. Apalagi sampai jelek. Bukannya rugi tapi tertipu. Oleh karena itulah Allah, penting kita saling mengingatkan. Penting kita ini saling mengingatkan agar rutinitas kita tidak mengabaikan kita dengan cita-cita besar tentang masa depan di dunia, masa depan di akhirat, tentang surga dan neraka dan lain sebagainya. Nah makanya dalam situasi seperti ini yang Allah, kita tidak tahu kapan di mana. Nah makanya ketika seorang anak Bani Adam itu meninggal dunia, ini ada hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, Rasulullah, "Idza mata al-insan anqata'a amaluhu." Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, terputus amal ibadahnya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmu yang tafahu bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang saleh, yaitu wa walidi sholihin yad'u lahu, yaitu anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, jadi seorang manusia siapapun dia, ketika meninggal dunia, putus amal ibadahnya, putus segala sesuatunya, kecuali 3 hal tadi. Berulang-ulang, ini mungkin sudah sering disampaikan, tapi tidak salahnya untuk diingatkan kembali, yaitu sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini terus mengalir pahalanya, terus mengalir walaupun orang tersebut sudah wafat, sudah meninggal dunia, selama yang dia sedekahkan itu bermanfaat, baik dalam bentuk bangunan masjid, baik dalam bentuk rumah ibadah, fasilitas umum, fasilitas publik yang dimanfaatkan orang lain, wakaf atau sumbangan dalam bentuk materi, selama bermanfaat maka pahalanya akan terus mengalir kepada seseorang tersebut sekalipun dia sudah wafat dan meninggal.
yang senantiasa mengalir pahalanya walaupun orang sudah wafat dan meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, sampaikanlah olehmu walau hanya satu ayat. Walaupun satu ayat sampaikan, kalau dilanggapi kurang maka akan bermanfaat. Dan itu mengalir pahalanya, termasuk menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah petunjuk. Untuk kemudian kita mengamalkan ayat dalam Al-Quran dan menyampaikannya, tidak harus kemudian kita menjadi seorang penceramah, seorang mubalik, kemudian seorang yang terkenal. Kadang nanti menyampaikan ilmu yang bermanfaat itu bisa aja sambil bawa hadiran, bisa aja sambil menunjukkan sampai-sampai ilmunya bermanfaat. Ada nanggaling kolesterol, ada nanggaling kemudian kalikan ginjal, dapat ilmu kita, ilmunya bermanfaat. Kita sampaikan lewat orang tersebut, kemudian menyebabkan kesembuhan, maka itu ilmu bermanfaat. Ilmunya bermanfaat bagi orang lain, termasuk misalnya ilmu ringan bagi mujahid ada ilmunya, ya kan? Doa. Kemudian ada ilmunya supaya jangan banjir, diajari masyarakat, saluran dibersihkan. Ini karena sungai ini kayak ini, aliran jalannya mau Rajani ke sini, alirannya namun jadi tersumbat, maka banjir. Masjid Al-Fahri, nah misalnya bilang tahu tentang hidrologi dan sebagainya, ini juga ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak harus kemudian ilmu agama, ya, tetapi ilmu yang sehari-hari itu kita sampaikan kepada orang lain dan itu bermanfaat. Insya Allah kita ikhlas menyampaikannya, mudah-mudahan juga mengalir pahalanya bisa kita berkah. Siapapun yang menyampaikan, dimanapun yang mendapatkannya, asalkan jangan mengajarkan ilmu sesat. Ini maka sebaliknya, namun bila jadi ilmu sesat, ini jadi musibah. Jadi musibah. Nah, ilmu yang bermanfaat apabila kita ajarkan kepada orang lain, makanya kita hormati guru-guru kita, karena setiap hari dia menyampaikan ilmu, dan itu ilmu yang kemudian menunjukkan kita kepada jalan-jalan kebaikan, maka ilmu ini bermanfaat. Kita doakan berkah ilmunya. Oleh karena itu ya Allah, dan kita juga wajib menyampaikan kepada yang lain. Apabila misalnya kita mendapatkan sesuatu ilmu dari guru-guru kita, kemudian kita amalkan, nah itu bermanfaat itu. Kemudian yang kita amalkan ini kita sampaikan lagi kepada orang lain, ini juga yang namanya ilmu yang bermanfaat. Nah yang terakhir, yang ketiga, ya, investasi akhirat juga, yaitu doa anak dan soleh. Nah, luar biasa, soleh dan solehah anak-anak kita mendoakan kedua orang tuanya sekalipun sudah meninggal dunia, maka doa anak-anak soleh ini gasan kulitannya itu lebih kabul, lebih diijabah Allah dibandingkan dengan doa-doa orang lain. Sekalipun orang lain tersebut misalnya orang yang sangat dihormati, tuan-tuan guru dan lain sebagainya, tetapi bagi orang tuanya doa si anak itu, nah, doa anak itu yang kemudian lebih diijabah Allah. Nah makanya ya, kita yang tumbuh kembang dalam suasana penuh dengan keimanan, yang tumbuh hidup kemudian berkembang dia menjadi seorang yang kemudian menjadi pejuang
bisa dilihat. Nah, oleh karena itu jangan lupa. Ya mari dalam suasana pandemi COVID serba susah, serba kali dan lain sebagainya, maka jangan lupa kita berinvestasi melalui tiga jalan. Apakah sebagai orang yang punya sesuatu kemudian kita infakkan sedekah jariah? Apakah sebagai orang yang punya ilmu pengetahuan kemudian kita melajari orang lain dan ilmunya bermanfaat? Ataukah kita berinvestasi di rumah kita sendiri, yaitu anak-anak yang soleh dan solehah? Jadi belum kira ini bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya besok kita berharap. Sekali lagi, kita tidak tahu kapan datangnya kematian, dalam keadaan apa kita meninggal dunia. Ibrah kemarin sore sampai tadi malam dan sampai hari ini adalah pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Karena memang ketika naik pesawat itu, antara hidup dan mati itu hanya 5 cm aja. Ya Pak, begitu naik pesawat, berapa? Hidup mati itu 5 cm aja jaraknya. Begitu di dalam pesawat kita selamat, ketika di luar pesawat, di dalam pesawat suhunya normal, di luar pesawat suhunya sudah minus 30, minus 50, di ketinggian tertentu. Jika kita duduk, menjadi kesempatan kita untuk tidur malam sebetulnya, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita keselamatan dan memberikan yang terbaik untuk kita lakukan, termasuk untuk keluarga yang terkonsumsi tersebut. Mudah-mudahan bekal akhirat kita di awal tahun kita punya kesempatan untuk berinvestasi di situ, sehingga mudah-mudahan tahun ini atau kapan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kita tidak tahu, karena umur tidak ada untuk, tapi mudah-mudahan menjadi kurang lebih. Demikian secara hilang mohon maaf dan telah berkata betul, bila ada yang tidak